Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnisbi Amanda, NPM 22050300021. Saya di sini untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi STMI yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Ibu Tutut Srani Aripa, MPD. Saya di sini ingin menjelaskan tentang materi teks deskripsi dan bagaimana cara memakai metode problem based learning dalam materi teks deskripsi. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari kata Latin yaitu describer yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu hal. Dari segi istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan dan menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sehingga pembaca dapat mencitra, mendengar, atau melihat, mencium, dan merasakan. Yaitu dilukiskan untuk sesuai dengan citra penulisnya. Maksudnya yaitu penulis ingin menyampaikan kesan-kesan tentang sesuatu dengan sifat dan gerak-geriknya. Deskripsi adalah satu teknik menulis menggunakan gambar dengan tujuan membuat membaca seakan-akan berada di tempat kejadian, ikut merasakan, ikut mengalami, ikut melihat, dan mendengar mengenai satu peristiwa atau adegan. Menulis deskripsi bisa membuat karakter yang digambarkan lebih hidup gambarannya di benak pembaca. Nah, selanjutnya ada tujuan dari teks deskripsi, yaitu yang pertama pemberian arahan, dan yang kedua penjelasan akan suatu hal, dan yang ketiga ada menceritakan peristiwa, dan yang terakhir ada perangkuman. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan suatu sintaks yang jelas, dan yang kedua menggunakan deskripsi manual, dan yang ketiga menggunakan struktur yang logis, dan yang keempat menggunakan detail yang akurat, dan yang kelima menggunakan gaya bahasa yang formal, dan yang keenam menggunakan bahasa yang teknis, dan yang ketujuh menggunakan deskripsi yang diberikan, yang kedelapan menggunakan deskripsi yang lengkap, dan yang terakhir ada menggunakan gaya bahasa yang menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu problem based learning atau metode PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar atau SD. Metode PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan masalah atau tantangan sebagai titik awal untuk belajar. Metode PBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa melalui proses pemecahan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam metode problem based learning dalam pembelajaran materi teks deskripsi, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Guru menyajikan masalah atau situasi nyata yang berkaitan dengan teks deskripsi. Misalnya, bagaimana cara mendeskripsikan suatu tempat wisata untuk menarik pengunjung. Masalah ini akan menjadikan fokus pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, ada penyusunan pertanyaan-pertanyaan pembelajaran setelah masalah diberikan. Siswa akan diminta untuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan tersebut yang relevan dengan masalah yang ada. Contoh, pertanyaan yang muncul bisa seperti apa saja elemen-elemen yang ada dalam teks deskripsi tempat wisata. Atau bisa juga bagaimana cara menggambarkan suasana dengan kata-kata. Dan selanjutnya ada 3 yang
yang ketiga yaitu pengumpulan informasi. Siswa mulai mencari informasi yang berkaitan dengan teks deskripsi. Mereka dapat membaca contoh teks deskripsi, mencari referensi dari buku, internet, atau berdiskusi dengan teman atau guru-gurunya. Pada tahap ini, siswa juga dapat melakukan observasi langsung terhadap objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, mengunjungi suatu tempat. Nah, selanjutnya ada yang keempat, analisis masalah. Analisis masalah, siswa menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami elemen-elemen penting dalam teks deskripsi, seperti penggunaan bahasa yang konkret, detail sensori, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Dan ada juga struktur teks deskripsi. Selanjutnya ada yang pengembangan solusi. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, siswa mulai merancang teks deskripsi sesuai dengan tujuan yang ada dalam masalah awal. Misalnya, mereka dapat menulis deskripsi tempat wisata yang dapat menarik minat pengunjung. Dan selanjutnya, ada juga penyusunan teks deskripsi. Siswa menulis teks deskripsi berdasarkan hasil diskusi dan analisis sebelumnya. Dalam proses ini, mereka harus memperhatikan struktur teks deskripsi seperti identifikasi objek, penggambaran ciri-ciri objek, serta penggunaan bahasa yang tepat dan menarik. Selanjutnya ada presentasi dan refleksi. Setelah teks deskripsi selesai, siswa dapat mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Guru dan teman-teman sekelas memberikan umpan balik pada tahap ini. Guru juga mengarahkan siswa untuk merefleksikan proses yang telah dilakukan, baik dari segi pemahaman, materi, maupun kerja kelompok. Selanjutnya ada evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan siswa, baik dari segi keakuratan, deskripsi, kreativitas, maupun penguasaan struktur teks deskripsi. Evaluasi dapat dilakukan melalui penilaian formatif selama proses dan sumatif pada akhir pembelajaran. Sekian, terima kasih materi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.